Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru, saya juga sebagai ya. Marilah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini yaitu hari Senin 10 Juni 2024 kita tiba di acara yang kita agendakan yaitu untuk aksi nyata. Kemudian sholawat beserta salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita lakukan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Baik Bapak Ibu guru yang selalu semangat dan saya banggakan sekalian, hari ini adalah seulang lagi tiba kita pada hari yang kita agendakan yaitu aksi nyata dari program guru penggerak dari rekan kita Bu Delta Yuliana dan Bu Lina yang temanya bisa kita lihat di depan yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya dengan program ini yang pertama adalah pengembangan diri bagi yang bersangkutan yaitu untuk Bu Delta dan Bu Lina. Yang kedua adalah namanya saja sudah guru penggerak. Tentunya dengan harapan bukan hanya untuk sendiri tetapi bisa menggerakkan, memotivasi dan mengajak rekan-rekan gurunya untuk maju bersama dalam kurikulum merdeka ini. Silakan nanti kita akan di sini akan belajar bersama ya. Yang intinya adalah bukan hanya saya yakin dan saya harapkan acara ini adalah bukan hanya sekedar untuk memenuhi atau menggugurkan kewajiban atau syarat-syarat sebagai guru penggerak, tetapi program ini adalah memang betul-betul namanya sudah aksi nyata ya. Program yang direalisasikan menjadi aksi nyata, jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi betul-betul nyata nanti kita laksanakan dan betul-betul kita sama-sama belajar di sini. Bisa saya sebut ini adalah sama seperti yang lalu-lalu yaitu acara belajar ya. Yang di depan nanti belajar, yang di belakang belajar. Jadi acara dari kita untuk kita. Yang jelas Bapak Ibu guru rekan sekalian yang saya banggakan, jangan bosanlah untuk selalu belajar dan jangan bosanlah untuk selalu menerima kemajuan. Karena apa? Ketinggalan kita satu step saja akan kemajuan itu kita akan susah menyusul ke tahap berikutnya. Kalau ada perkembangan ikuti. Ya, senang belajar. Makanya saya selalu menyampaikan ke siswa syarat untuk pintar itu apa sebenarnya? Yang pertama bukan harus pintar atau rajin dulu bukan, tapi senang berangkat sekolah atau senang belajar. Nah ini adalah kunci dasar atau dasar-dasar untuk kita menjadi pintar dirinya untuk menjadi sukses. Pesan saya selalu ikuti kemajuan. Apalagi kita sekarang berada di era digital ya. Jangan lupa, jangan tinggalkan teknologi komputer, IT dan teknologi komunikasi. Kalau kita sudah ketinggalan itu, ya kita juga akan susah selalu untuk mengikuti perkembangan berikutnya. Itu saja saya sampaikan, semangat selalu. Semoga kita saling memberi penguatan, kekuatan dan saling memotivasi diri kita dan teman-teman yang lainnya. Sekian, selamat belajar di aksi nyata budaya positif di sekolah ini. Semoga betul-betul kita bisa laksanakan secara real nyata dan aksi secara nyata betul-betul nyata di sekolah kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Angga Utama sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Seputi Abu. Langsung saja ke materi ya Bapak Ibu.
Selamat datang guru hebat SMP Negeri 2 Seputih Agung. Marilah kita hari ini belajar bersama, berkolaborasi, bertukar ilmu demi mencapai disiplin positif di sekolah. Ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, walaupun Bapak Ibu sudah kenal ya. Oke. Saya adalah Delta Yuliana dan saya itu sekarang sedang melakukan ya atau sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ya. Di program pendidikan guru penggerak ini saya harus menyelesaikan 3 modul, ya, modul 1, modul 2, dan modul 3. Tapi dari 3 modul itu nanti ada submodul lagi. Ya, di modul 1 itu ada 4 modul, di modul 2 ada 3 modul, dan di modul 3 itu ada 3 modul. Nah, sekarang saya sudah berada di modul 1.4 Bapak Ibu, yaitu adalah budaya positif. Ya, luar biasa sejak saya mengikuti program guru penggerak. Jadi orientasi saya itu sekarang berpindah ke siswa. Ya, dulu saya kalau sekolah itu ya datang aja ke sekolah, ngajar, ngasih materi, dan pulang. Saya tanpa melihat anak itu kebutuhannya apa sih Bapak Ibu. Tapi sekarang itu guru penggerak, orientasi saya tentang pendidikan, belajar tentang pendidikan menurut Hajar Dewantara. Ya, jadi kita akan merubah orientasi kita. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 itu adalah penerapan budaya positif di sekolah. Konsep utama dari modul budaya positif ini ada 7 Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, yang keempat adalah motivasi perilaku manusia, yang kelima adalah posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas. Terakhir itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sudah pernah mendengar segitiga restitusi? Sudah pernah? Saya yakin juga Bapak Ibu sudah pernah melakukan di sekolah, ya. Cuman belum tahu ternyata itu namanya segitiga restitusi, ya. Saya yakin sudah pernah dilakukan. Lalu juga keyakinan kelas sudah pernah dilakukan di kelas? Kalau tidak belum bisa lingkungan sekolah, setidaknya di kelas guru kelas Bapak Ibu ya. Nanti kita sambil belajar. Oke. Utamanya yaitu adalah perubahan paradigma belajar. Kita harus tahu dulu ya belajar itu apa atau pendidikan itu seperti apa. Oke. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada dalam diri siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi peran guru ini adalah menuntun Bapak Ibu, menuntun kodrat. Kodrat anak itu apa aja? Ada kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa, Bu? Itu adalah bawaan dari lahir anak, ya. Gitu. Sedangkan kodrat zaman ya sesuai zaman ya. Jadi kita itu menuntun anak-anak itu sesuai zaman ya. Sekarang lagi zaman teknologi. Jangan sampai kita sebagai guru ya tidak tahu teknologi, gaptek, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu pendidikan yang bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak atau pada murid. Ada kata di situ menghamba. Kalau menghamba Bapak Ibu dengan kata menghamba itu apa persepsinya? Jadi bukan berarti, jadi bukan menghamba itu sama malah gitu ya. Menghamba. Jadi maksud Ki Hajar Dewantara ada kata menghamba itu adalah kita berorientasi itu fokusnya ke siswa. Kita tahu kebutuhan siswa itu apa. Jangan cuma ngajar datang, ternyata kebutuhan siswa itu kita jelasin terusnya. Siswa itu bukan apa? Audio, ya. Ternyata dia suka melihat visual, ya. Oke, nanti kita belajar Bapak Ibu. Oke. Lalu di sini ada budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya yakin juga di sekolah kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu, tapi nanti kita akan gali lagi ya budaya positif seperti apa di sekolah kita. Nah,
budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman, ya, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi siswa itu kalau sekarang di kurikulum merdeka bukan paksaan dari guru, ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu melakukan budaya positif itu karena memang dari keyakinan dia sendiri. Apabila budaya positif ini dikaitkan dengan kontrol guru dalam menangani siswa di sekolah. Oke. Coba, saya ingin Bapak Ibu ini berpasangan, ya berpasangan. Berpasangan dulu ya Bapak Ibu. Lalu yang Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan saya, ya. Di situ kalian Bapak Ibu coba anggap di genggaman tangan, di telapak tangan Bapak Ibu ini ada hal atau barang yang sesuatu yang dia berharga, ya, ini berharga. Silakan Bapak Ibu genggam, ya genggam. Jadi yang sebelah kanan saya ya, coba digenggam ya, digenggam. Genggam. Pokoknya ini adalah suatu hal yang berharga sekali. Ya boleh barang, boleh apapun. Lalu Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri saya berusaha untuk membuka genggaman tangan sebelahnya, pasangannya. Terserah, boleh apa dikelitikin, boleh di apa, pokoknya gimana? Atau disogok pakai snack, boleh. Apa? Yang ini nggak ada kekerasan ya Bapak ini ya? Coba, bisa, coba dipraktekkan. Kenapa? Boleh dielus-elus, dikelitikin. Boleh. Dijilat, digigit, boleh. Oke. Coba, sekarang bergantian. Jadi yang di sebelah kiri juga sama. Anggap Bapak Ibu itu di telapak tangan Bapak Ibu itu adalah ada barang atau hal, pokoknya itu adalah hal penting ya Bapak Ibu genggam. Lalu sebelahnya lagi juga berusaha untuk membukanya. Coba. Oh, ada Pak Imam. Caranya apa? Ngasih uang. Mau buka nggak? Jadi kira-kira Bapak Ibu mau buka nggak? Iya. Ayo, praktekin gimana? Berapa lama Bapak Ibu bisa mempertahankan genggaman tangan Bapak Ibu? Atau baru 5 menit? Aduh, saya dikasih uang nih 50.000. Nah, saja. Kalau sampai dikasih uang 1 juta pun saya nggak mau Bu, karena ini adalah sesuatu yang berharga sekali untuk saya. Ya. Oke, ada ya. Oh, ternyata tadi tetap ya. Oh, di situ. Oke, bisa ya. 10 detik coba ya, 10 detik ya. Bisa nggak? Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Oke, tepuk tangan untuk kita. Dari tadi terima kasih ya Pak. Ya. Dari tadi Ibu dan Bapak mempraktikkan, coba saya ingin tahu, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu dari posisi ketika Bapak Ibu itu menggenggam barang atau hal yang menurut Bapak Ibu adalah penting. Jadi apa yang tadi Ibu rasakan? Apa Bu? Yang Ibu rasakan begini apa Bu? Ini Bu, saya kan membuka genggaman tangan Bu Rina itu susah sekali. Saya lihat Bu Rina itu apa ya istilahnya, dia itu tahan uji. Nah, tahan uji, kemudian pendiriannya teguh. Jadi dia mempertahankan apa yang sudah menjadi miliknya. Itu Bu, cukup. Tadi dari Ibu Dewi yang dia posisinya adalah bertugas untuk membuka tangan ya, membuka tangan pasangannya. Lalu yang posisi menggenggam siapa? Pak Heri.
Oke Pak Heri, tadi saya lihat hanya dari kelas ya. Benar. Yang pertama, yang pasti di samping saya tidak bisa buka karena yang saya genggam ini sangat rahasia. Yang kedua, kemungkinan juga karena saya berusaha untuk menahan, menutupi lah istilahnya. Yang ketiga mungkin karena pengaruh dari jenis kelamin. Karena yang bisa menahan rahasia itu rata-rata laki-laki. Terima kasih kepada Bu Dewi dan Pak Heri. Tadi pendapatnya dapat diterima ya Bapak Ibu guru. Tapi yang jelas gini Bapak Ibu guru. Tadi dari contoh praktis ketika yang satu adalah coba membuka genggaman dari sampingnya atau pasangannya, dan begitu pun juga sebaliknya ketika kita di posisi menggenggam ya. Jadi siapa sih yang mempunyai peran kontrolnya? Siapa? Ketika kita dari posisi genggam tangan siapa? Apakah orang lain? Apakah pasangan? Nah, dari diri kita sendiri. Jadi posisi kontrol itu dari diri kita sendiri. Kita itu nggak bisa Bapak Ibu untuk mengontrol siswa ya. Kalau itu memang bukan dari diri siswa sendiri. Kalaupun misalnya ada siswa yang dia bisa kita kontrol, itu memang dia ada di posisi yang di pemikirannya emang mau dikontrol gitu ya Bapak Ibu guru. Jadi memang posisi kontrol ini memang harus ada, memang dia itu tidak ada dari diri kita masing-masing. Di sini ada teori kontrol, itu menurut William Glasser, atau biasa dalam ilmu penggerak itu kita selalu bilang ini merupakan teori dari Glasser gitu ya Bapak Ibu. Ini merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi guru itu nggak bisa mengontrol murid ya, karena murid itu apa? Mempunyai kontrol sendiri dari diri dia sendiri gitu ya. Kalaupun memang siswa itu mau dikontrol, ya itu memang dari siswanya, oh saya mau lah. Kalau dia nggak mau dikontrol, nggak mau diarahkan sama guru, ya dia nggak akan mau gitu. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Benar nggak Bapak Ibu guru? Semua, yakin semua. Ya, ilusi bahwa semua penguatan efektif. Oke. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar? Enggak ya? Karena kritiknya benar. Oke, berarti salah ya Bapak Ibu. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak tidak memaksa. Benar? Karena ada kalau kita dewasa punya anak aja ya Bapak Ibu, dia paksa. Padahal belum tentu itu kemauan dari diri dia sendiri. Tahu dari sesuatu Bapak Ibu. Lalu di sini ada pertanyaan. Apa pemahaman Anda di sini adalah Bapak Ibu guru ya, yang ada di sini mengenai disiplin positif di sekolah? Jadi apa yang Bapak Ibu guru paham ya tentang disiplin di sekolah ya, positif di sekolah? Saya sudah menyiapkan keynote ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti isi di sini, yang isi di sini lalu ditempel ya, tempel ya. Saya dulu ya. Sekarang saya meminta Bapak Ibu menulis di sticky note yang sudah saya sediakan ya. Coba Bapak Ibu tulis apa sih pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif di
sekolah, disiplin positif di sekolah. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh nyontek. Pemahaman Bapak Ibu tentang disiplin sekolah itu apa sih? Kan kita sering ya dengar disiplin. Bu Desi. Silakan Bu Dina. Luar biasa ya Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 seperti aku. Semangat sekali menulisnya, serius sekali, benar-benar pemahamannya luar biasa. Ya silakan Pak Wisnu, Pak Heri, Pak Imam. Kira-kira apa sih disiplin positif itu? Kan pasti Bapak Ibu sering mendengar. Apa Bu? Iya, kita kan. Wow, mantap. Sudah ya, sekarang coba kita membaca ya, atau saya akan membacakan hasil dari pemahaman Bapak Ibu guru mengenai disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa. Kalau ada lagi, disiplin positif itu adalah datang tepat waktu, budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Kalau ada lagi, menjaga lingkungan sekolah. Oke, disiplin positif di sekolah adalah cara pengelolaan perilaku dengan mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Lalu ada lagi membiasakan peserta didik untuk membuang sampah pada tempatnya. Disiplin positif di sekolah menurut saya suatu pendekatan menerapkan disiplin dari dalam diri siswa tanpa adanya unsur paksaan. Jadi anak akan melakukan sesuatu yang positif dan timbul dari hati dan pikiran mereka sendiri. Lalu ada lagi sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Pemahaman disiplin positif di sekolah menurut saya adalah pendekatan kita terhadap peserta didik untuk mengetahui karakter siswa di sekolah. Ada lagi aturan kebiasaan yang baik di sekolah disepakati bersama dan dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Lalu ada lagi kebiasaan berperilaku yang dilakukan di sekolah secara terus-menerus dan berkelanjutan demi
terciptanya karakter tertentu pada diri peserta didik. Lalu yang terakhir ada mengajak peserta didik untuk melakukan hal-hal positif seperti tidak menyepelekan waktu belajar. Oke, dari semua jawaban Bapak Ibu guru, iya benar semua ya. Dan kita bisa simpulkan ya Bapak Ibu. Oke, bisa tepuk tangan ya, luar biasa. Ya nggak perlu diragukan lagi ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Disiplin positif ini sebelumnya ya Bapak Ibu, dalam budaya kita makna disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, benar nggak sih Bu? Benar nggak sih Bapak? Ya kalau misalnya kita bilang disiplin, nggak enak banget disiplin tuh, iya ya. Jadi ternyata bukan cuma, ya kadang kita juga merasakannya dulu gitu ya. Oke, lalu sebagai pendidik nih, kita sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Lalu ini ada kesimpulannya apa Bu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi harus ada kesadaran serta membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Jadi tanpa sogokan, tanpa ancaman ataupun tanpa hukuman, ya. Oke. Nah tadi kan ada ya Bapak Ibu guru, menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah nilai-nilai kebajikan ini bisa kita lihat dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu? Ada 6. Apa aja yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Lalu yang kelima gotong royong dan yang keenam kreatif. Jadi ini bukan cuma harus ada di diri siswa, ternyata di diri guru itu juga harus. Karena apa? Karena kita nanti akan yang menuntut anak. Ya jangan sampai kita menuntut anak tapi apa? Profil pelajar Pancasila itu nggak ada juga di diri kita. Ya. Oke. Lalu ada lagi apa? Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, Bapak Ibu saya yakin juga sudah tahu ya kebutuhan dasar manusia itu apa. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu guru lihat siswa lagi pembelajaran, terus siswa itu kok diem aja, kok belajar itu diem aja, malah nangkutin. Coba ternyata kita juga punya kebutuhan. Ya, kebutuhannya apa? Mungkin waktu pembelajaran kita menggunakan model dan metode pembelajaran yang kurang menarik. Jadi dia itu butuh apa? Butuh kesenangan siswa itu. Jadi bisa dilihat dari situ. Saya itu pernah Bapak Ibu guru ketika saya ngajar di 8A, waktu itu istirahat. Dan saya memang sengaja tidak langsung ke kantor waktu istirahat karena saya berpikir saya akan nanti ke 8E jauh gitu ya. Jadi ketika istirahat saya sambil buka laptop, saya melihat anak, ya bahkan anak itu, Bu, apa? Ini loh Bu, makanan saya diambil sama ini si A gitu. Terus saya sebelumnya ini saya marah Bapak Ibu. Kamu kenapa kok ngambil makanan punya teman? Nadanya apa? Nadanya keras gitu ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya mempelajari ini, harusnya saya tidak melakukan itu. Kenapa? Saya harusnya nanya dulu ke siswa. Ya, kamu kenapa kok ngambil makanan punya teman kamu? Nanti itu apa? Dia itu apa nggak dikasih sama orang tua? Dia lapar. Jadi kebutuhan bertahan hidup. Oh ya Bapak Ibu guru, bertahan hidup itu apa? Makan. Itu apa? Sandang, pangan, apa? Nah anak itu apa? Makan. Ya tapi kalau itu memang dilakukan terus menerus, kok anak itu nggak pernah dikasih uang saku. Ya nggak dipanggil orang tua, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak boleh langsung ngejak siswa nakal atau kemarahan ke siswa. Kita harus tahu kebutuhan dasarnya itu apa. Oke, lanjut di situ adalah teori motivasi perilaku manusia. Oke, kita sudah tahu ya Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara dasar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
imbalan penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Oke, dari tiga itu Bapak Ibu guru, di situ sudah ada di PPT ya Bapak Ibu guru, di situ ada motivasi. Yang pertama itu ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Lalu yang kedua adalah motivasi sama ekstrinsik, dan yang ketiga adalah intrinsik. Oke, dari tiga itu mana yang juga baik? Intrinsik ya, intrinsik itu menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Karena apa? Karena kalau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, misal ada siswa, aduh saya kalau nggak hari ini nggak ngerjain IPR dan delta, pasti saya dapat hukuman. Dia tuh rasa takut banget. Nah, itu karena ada apa? Stimulus dari luar, karena ada hukuman nanti dari delta gitu. Sama yang kedua juga mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Misal ini Bapak Ibu juga mungkin pernah melakukannya apa? Misalnya lagi ada ulangan harian. Nanti yang pertama yang paling tinggi dapat coklat, ya dapat coklat. Itu apa? Ada respon juga, ada stimulus dari luar. Kalau dia nggak dapat nilai tinggi, dia nggak akan mau apa? Tidak akan mau belajar gitu ya. Misalnya nih, saya pernah masuk ke kelas, terus dia bilang gini, Bu Delta, kenapa? Nah, nanti ulangan bahasa Indonesia ya? Iya. Nanti kalau dapat peringkat 1 atau nilai tertinggi, dapat hadiah apa, Bu? Soalnya di pelajaran, tapi ini dulu ya, Bapak Ibu ya, waktu saya masih bocor sekitar 2 tahunan lah ya. Nah, itu kayak gitu juga Bapak Ibu. Karena di pelajaran ini dapat coklat kalau nggak salah. Saya lupa antara coklat apa permen coklat gitu. Jadi kalau di pelajaran misal sebut aja dari matematika gitu ya Bu ya, dia berkompetisi sekali karena apa? Mau perebutkan coklat itu. Tapi kalau di pelajaran bahasa Indonesia biasa aja karena nggak ada imbalannya gitu. Jadi ternyata kalau ekstrinsik ini tidak bertahan lama Bapak Ibu. Tapi kalau yang intrinsik, kalau dia menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, misal tanpa imbalan, tanpa hukuman, saya itu perlu ternyata ya belajar matematika. Karena kalau saya mau jualan misalnya, kan harus tahu apa untung rugi gitu ya. Jadi harus apa? Nilainya itu dari diri dia sendiri. Lalu ada lagi posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Saya yakin Bapak Ibu guru ada di posisi kontrol ini. Sudah pernah, pasti saya sudah pernah, tapi belum tahu. Mungkin saya maksudnya kemana ya? Masuk ke 5 posisi kontrol: pembuku, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, atau teman. Jadi sini ada video ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Yang Mbak di speakernya itu Mbak, speakernya itu loh.
Ya Bapak Ibu guru ya, sedang dikonekkan ke speaker. Sambil nunggu laptop koneksi ke speaker, kita ini aja ya, speaking aja kali ya. Ya. Ya Bapak Ibu guru ya. Oke, bisa Bapak Ibu guru sekarang berdiri semuanya? Oke, semangat ya Bapak Ibu guru ya. Ya, hari ini kita coba speaking ya, karena tadi itu udah kurang lebih 20 menitan ya. 20 menitan membahas apa tentang materi. Sekarang kita speaking. Oke. Kita bermain bebek ayam, ya bebek ayam, bebek ayam, ayam bebek, ya. Lalu kata kuncinya apa? Ya kata kuncinya dari kunci kata saya ya, oke. Bisa bersama, oke saya aja ya. Bebek, ayam. Ada berapa ayam? Dua. Salah. Konsentrasi lagi Bapak Ibu guru. Kata kuncinya adalah ikuti kata saya. Ya, ikuti kata saya. Kata kuncinya adalah bebek, ayam. Bebek. Berapa jumlah bebek? 3. Salah. Ikuti kata saya. Itu ya, saya lagi ya. Ikuti kata saya, Bapak Ibu. Ya. Enggak lah, nanti isi dulu lah kayak ya. Bebek, ayam. Berapa jumlah ayam? Tinggalan saya. Berapa jumlah ayam? Ya benar, benar. Jadi ikuti dari kata kuncinya, itu ikuti kata saya. Kecuali saya bilang tidak ada kata kunci, ikuti kata saya. Seperti ya Bapak Ibu ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ikuti kata kuncinya. Boleh dulu Bapak Ibu ya. Oh, menari. Ibu dia sih mau. Berikan sedikit. Menari di atas menara. Bu Eka. Ya, sudah selesai SPJ, pas banget ya Bapak Ibu ya. Ini merupakan video dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru ya Bapak Ibu guru. Ini beserta penerapannya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi pembuka ya Bapak Ibu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu,
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa sih kamu bisa terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena
dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Dari video yang sudah Bapak Ibu lihat ya, menurut Bapak Ibu guru mana yang lebih ideal? Oke. Tapi sebelum itu ya, saya ingin Bapak Ibu guru menulis di sticky note warna kuning gantian. Apa Bu? Kira-kira
selama ini Bapak Ibu guru itu berada di posisi yang mana? Posisi penghukum kah yang dominan ya? Boleh kalau saya sebutkan satu boleh Bu? Boleh. Atau saya tuh biasanya tiga-tiganya atau lima-limanya saya terapkan. Tapi yang paling dominan yang mana menurut Bapak Ibu? Misalnya saya di posisi penghukum, oh saya biasanya di ini Bu, di posisi merasa bersalah. Jadi jujur aja, kira-kira Bapak Ibu itu ada di posisi mana? Jadi kita sambil sharing ya Bapak Ibu guru ya. Yang dominan, yang paling sering. Karena saya juga dulu Bapak Ibu guru sebelum saya ikut guru penggerak, saya juga sering di posisinya itu malah memberi rasa bersalah, ya. Tuh. Jadi kalau misalnya ada siswa kok seperti itu bermasalah terus, sampai dia saya bilang, nah kamu gak kasihan apa sama ibu? Ya nilai kamu loh jarang masuk, udah alpanya 15. Ya, kamu gak kasihan sama ibu? Kalau misalnya ibu nanti dipanggil kepala sekolah ditanyakan kenapa ibu dia anaknya kok jarang masuk, ya. Boleh capek ya, yang dominan. Kalau memang saya tuh terapin lima-limanya Bu, gitu, ini nggak apa-apa, ya. Kalau saya terapin yang paling satu 3 Bu, boleh. Ya kalau saya itu memberi rasa bersalah, kalau teman nggak begitu sering, ya. Tapi setelah itu di guru penggerak, kira-kira apa? Lima-limanya udah pernah dilakukan sih. Iya, ya saya juga Bapak Ibu guru itu lima-limanya pada dari jawaban Bapak Ibu di situ ada sepertinya lebih sering menerapkan posisi manajer karena saya sering menanyakan alasan dan solusinya. Lalu ada lagi penghukum, ini dominan penantang. Lalu kadang-kadang manajer. Lalu ini ada di posisi memberi rasa bersalah. Terus ada lagi pemantau, ya, penghukum karena ada beberapa anak perlu melakukan hukuman gitu ya, menerapkan hukuman gitu. Lalu ada juga dominan yang dalam posisi 1, 2, 3, berarti menghukum, lalu dia teman dan rasa bersalah. Posisi yang pernah dilakukan adalah teman, manajer juga pernah. Oke. Ya saya yakin setiap ini, saya yakin juga setiap guru pasti ada gitu ya posisi kontrol yang dilakukan. Oke. Tapi menurut Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol itu mana yang paling ideal? Manajer. Kenapa manajer? Karena di situ apa? Ya dia merasa bertanggung jawab. Lalu di situ apa? Guru memberikan apa keyakinan di situ ya? Ya Bapak Ibu guru ya. Lalu Bu, kalau misalnya yang idealnya itu adalah posisi manajer, lalu yang 4 itu gimana? Ya jadi yang 4 itu bukan berarti salah ya Bapak Ibu. Jadi kita sesuai kondisi. Ya kalau memang kita selalu pakai manajer tapi siswa itu kok tidak berubah ya, itu juga boleh ya. Tapi kita usahakan 4 itu dihilangkan dulu, jangan pakai itu. Kita pakai apa? Manajer. Jadi bergantung dengan situasinya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya.
Ada di toiletnya. Hidup tuh. Tapi 4G-nya jelek tapi. Coba Mbak koleksi Mbak. Tadi Bapak Ibu sudah menulis di sticky note ya Bapak Ibu ya. Lalu dari komposisi kontrol, mana komposisi yang sering Bapak Ibu guru lakukan sudah ditulis di sticky note, lalu Bapak Ibu tempel. Ya sekarang lanjut. Kalau konsep disiplin dengan identitas gagal, udah tahu ya kalau hukuman sama penghargaan itu adalah identitas gagal. Jadi jangan menggunakan Jangan menggunakan hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu apa? Ya kayak misalnya ini lagi pada bahasa Indonesia, lalu dia nggak ngerjain tugas, saya minta anak itu untuk apa? Keluar kelas lalu lari lapangan, itu jangan, karena nanti akan apa? Dendam ke guru itu, gitu ya. Lalu penghargaan yang tadi tidak boleh menggunakan imbalan-imbalan ya untuk siswa, karena nanti anaknya kalau di pelajaran lain, kalau misalnya di pelajaran saya misalnya di ulangan 1 saya berikan apa yang peringkat 1 dapat ayam gitu ya, ayam. Nanti kalau ulangan kedua nanti anak itu pasti akan nanya, Bu Delta ulangan kedua ini yang nilainya besar paling tinggi hadiahnya apa? Di kalau saya nggak kasih, udah tuh males. Ya kadang ada seperti itu siswa. Oke. Lalu yang benar seperti apa? Ada konsekuensi dan restitusi di situ ya. Ada penguatan jangka pendek. Ini nanti Bapak Ibu bisa dibaca ya. Oke. Lalu ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu ini sudah sering melakukan restitusi. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu guru? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dia adalah apa? Cara untuk memperbaiki kesalahan, gitu ya. Lalu ciri-cirinya bisa Bapak Ibu lihat ya, dibaca sebentar. Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dengan adanya kesalahan dia belajar, gitu, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntut untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar, lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Lalu yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu adalah guru menghukum anak tersebut dengan menyobek kertas, ya, penilaian dan digantikan kertas baru. Guru marah dan marah kepada muridnya. Lalu ada konsekuensi. Lalu konsekuensi itu seperti apa, Bu? Guru memberikan konsekuensi untuk tidak memberikan waktu tambahan. Jadi ini
kasusnya itu siswa mengerjakan tugas di kelas ketika penilaian gitu ya. Lalu konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk tidak memberikan waktu tambahan ketika tugas belum selesai. Jadi mau selesai nggak selesai, konsekuensinya diambil gitu ya. Lalu guru tegas dan siswa harus menghormati peraturan. Lalu restitusi caranya itu seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum ini kita harus makanya Bapak Ibu guru ya. Nanti kita usahakan sebelum apa? Sebelum pembelajaran atau awal-awal pembelajaran kita buat apa? Keyakinan kelas gitu ya. Ini saya sekarang sedikit aja ya Bapak Ibu, sedikit aja. Ini saya dapatkan ketika saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak video-video ini. Jadi ini memberikan pemahaman saya tentang apa sih tindakan dengan restitusi ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Bisa Bapak ya, silakan. Bukan cuma guru ini ya. Video kali ini kita. Jadi restitusi ini bukan hanya tugas guru BK. Jadi kita sebagai guru makol atau wali kelas itu bisa sekali menggunakan tindakan restitusi ini. Membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Bapak Ibu guru ya, ini adalah video ya restitusi itu apa. Ini adalah tadi yang dijelaskan dari video, ini merupakan restitusi. Nah, restitusi itu apa aja? Yang saya simpulkan ya Bapak Ibu guru ya. Mungkin untuk sedikit restitusi itu ada 3 apa aja? Mungkin Bu Dewi juga pernah perkenalkan ya apa? Menstabilkan identitas yang pertama. Lalu yang kedua, oke, apa? Yang melakukan. Lalu yang ketiga baru meyakinkan bahkan keyakinan gitu ya. Lalu ini ada contoh 5 posisi kontrol ini yang sudah saya lakukan. Ya Bapak Ibu guru, ini adalah sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu. Ini adalah contoh anak gitu ya, tidak mengakui atribut lepas ketika upacara bendera. Lalu saya panggil, ya. Lalu saya melakukan 5 posisi kontrol itu. Lalu yang kedua, oke, ini ada penghukum. Ini ada kalimat-kalimatnya bisa Bapak Ibu guru lihat ya. Kalau penghukum apa sih? Bisa patuhi aturan. Patuhi aturan. Lalu berdiri di depan kelas atau di depan barisan, itu boleh. Ya itu adalah dasar ya. Ya kelihatan ya Bapak Ibu yang saya berdasar dulu ya Bapak Ibu guru. Ini adalah contoh penerapan. Jadi tadi saya menangani kasus ya, ada anak dia itu nggak pakai atribut lengkap. Lalu ini adalah posisi kontrol yang akan saya lakukan adalah apa? Penghukum. Bisa dibaca ya. Penghukum patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan. Lalu yang kedua adalah pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Lalu yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu jujur, ibu kecewa sekali sama kamu, gitu ya bisa. Lalu teman, ayolah yang tertib buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Atau yang terakhir kita ada di posisi manajer. Ayo kamu tahu kesalahanmu, jadi apa siswa itu diresponnya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan. Jadi anak itu salah, dia harus apa solusinya itu dari anak sendiri gitu loh Bapak Ibu guru ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan. Kenapa? Misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendari motor? Kenapa sih kok namanya keyakinan kelas bukan peraturan? Ya nanti ini juga bisa kita praktekkan. Jadi nanti di kelas bukan lagi peraturan kelas. Ya kita ganti besok keyakinan kelas. Lalu ada pertanyaan, kenapa namanya keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa? Jawabannya, oke. Lihat ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendari motor? Kalau kita menggunakan helm saat mengendari motor itu maksudnya apa Bapak Guru? Biar apa? Ya safety, apa menjaga keselamatan. Jadi itu keyakinannya. Gitu kalau aturan kan banyak ya. Kalau aturan ya cuma aturan aja gitu loh. Kadang anak itu nggak mau apa? Nggak mau melaksanakan kan dia nggak yakin. Tapi yang diyakini itu apa? Oh saya harus pakai helm. Saya buang sampah di tong sampah, tempat sampah. Jadi dia meyakini oh jadi itu saya
dia sendiri, diri dia sendiri. Ini ya, Bapak Ibu bisa dibaca ya di slide. Keyakinan kelas lebih berfokus pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang disepakati bersama oleh seluruh warga kelas, jadi sepakat ya, yang dapat mendorong perilaku positif dan saling menghormati secara alami. Lalu kalau peraturan kelas cenderung bersifat mengatur dan memaksa, ya, yang bisa menimbulkan rasa tertekan dan pemberontakan. Dengan keyakinan kelas, murid-murid merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab. Jadi kalau keyakinan kelas itu anak-anak apa? Diberi kesempatan, aku punya keyakinan apa, gitu ya. Lalu memahami nilai tersebut, hal ini menciptakan suasana yang lebih harmonis dan mendukung proses pembelajaran yang efektif serta membentuk karakter yang baik. Oke, ini saya kemarin sudah mempraktikkan di kelas 8. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu guru. Jadi ketika guru saya selesai, saya mempelajari itu udah mau apa? Ulangan semester, ya. Dan waktu itu saya sempat belajar itu mengajarkan ya itu di kelas 8E. Di sini ada bisa dibaca itu ya, ada disiplin religius, peduli lingkungan, toleransi. Ini dari siswa. Oke, ini ya ada beberapa dokumentasi gitu ya Bapak Ibu guru ya. Ini keyakinan kelas 8E. Lalu dari sini nanti disimpulkan kira-kira apa yang paling banyak. Oke, ini adalah tadi sudah dijelaskan ya segitiga restitusi, prosesnya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Lalu nih saya pernah ya membuat demonstrasi kontekstual ya Bapak Ibu guru, ini menangani siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah kasusnya. Ya, adalah kasusnya. Di sana ada Rahel, Vena dan Kristus berkelahi. Jadi anak itu berkelahi di kelas gara-gara apa? Gara-gara yang paling sering ya. Dua anak itu lagi pipet dan sebenarnya nggak pipet, datangnya telat. Ya, datangnya telat. Lalu saya menggunakan segitiga restitusi itu dengan posisi manajer. Ini nanti saya panggil Bapak Ibu guru. Assalamualaikum. Ya. Jadi tanya dulu kamu ini ya, kalau tadi berantem ya itu salah. Ya, jadi tanya dulu identitasnya dulu ya. Nah, kamu tahu nggak kenapa ibu itu panggil kamu? Nah, jadi dia akan ngaku, ya Bu, saya tadi kita berantem dulu, gitu. Ibu juga pernah telat, jadi kita ada di posisi kita mau mengumpamakan kita ada di posisi siswa, ibu juga pernah telat gitu. Tapi kira-kira perbuatan dari kedua temannya ini yang memperlakukan temannya itu baik atau tidak? Jadi dia jawab, begitu lah. Jadi respon itu dari diri sendiri, ya. Dari kesimpulan dari penerapan segitiga restitusi ini adalah pada masalah yang muncul dengan menempatkan diri pada posisi control manager. Jadi saya tadi menggunakan posisi control manager, maka aspek yang dikembangkan pada murid adalah memotivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh orang lain ya. Jadi dari tidak sedikit tanpa dipengaruhi orang lain. Sehingga pemahaman nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang sehingga nantinya menjadi kebiasaan positif pada diri siswa itu sendiri dan dapat membantu karakter yang baik dan budaya positif. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu guru. Ini merupakan aksi nyata saya, apa yang saya dapatkan selama saya CGP di modul 1.4 inilah, dan saya berharap nanti bisa bersama-sama ya Bapak Ibu guru ya, kita berkolaborasi. Karena tanpa Bapak Ibu guru saya juga akan merasa kesusahan gitu ya. Ya, jadi saya minta tolong bantuan kepada Bapak Ibu, kita sama-sama akan memperbaiki ya. Ya, saya minta dukungannya juga supaya apa yang saya dapatkan dari CDP ini bisa diterapkan